Masih seputar Koperasi Desa Merah Putih, pemirsa, pemerintah menyiapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang nantinya akan menjadi kantor penyalur bagi berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap Kemensos tengah menunggu kesiapan infrastruktur sebelum menyalurkan bantuan sosial dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Bantuan yang disiapkan untuk disalurkan antara lain bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Menurut Gus Ipul, kedepannya kedua program bantuan tersebut dapat dilakukan melalui Kopdes Merah Putih karena di setiap koperasi akan tersedia sejumlah gerai layanan termasuk gerai milik Bank Himbara. Ya nanti insya Allah pada saatnya bisa ke sana. Pada saatnya bisa aja nanti penyalurannya di Koperasi Desa Merah Putih. Okay. Ya, yang penting kan sekarang infrastrukturnya dipersiapkan dulu. Targetnya kapan? Ya pokoknya selama sudah mulai beroperasi, ya kita akan coba mulai pelan-pelan ya secara bertahap itu kita coba. Sekarang ini triwulan 2 sekarang udah jalan. Ini sekarang triwulan 2 udah jalan. Mungkin nanti di triwulan ketiga atau di triwulan keempat ya. Tergantung nanti lihat kesiapannya. Tapi pada dasarnya ke depan memang bansos bisa disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu warga lebih dekat ya, bisa mengambil uangnya atau sekaligus membelanjakan nanti di Kopdes Merah Putih. Ya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada hari Kamis untuk membuka agenda tahunan Pasar Rakyat UMI 2026 dan meresmikan program becak listrik pariwisata. Jadi financing. Purbaya mengungkap agenda ini penting dalam mendorong digitalisasi dan modernisasi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui penguatan sektor ultra mikro khususnya di bidang transportasi. Dalam kesempatan tersebut, saat ditanya wartawan di gelaran Piala Dunia 2026, Purbaya menjawabkan siapa? Purbaya menjawab dirinya menjagokan Argentina. Ia pun menyoroti dampak ekonomi Piala Dunia yang terasa di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan juga konveksi. Mau kemana, Pak? Mau nemenin Pak Sultan, mau itu meresmikan becak listrik, program becak listrik di Yogyakarta. Final Piala Dunia, ya? Final Piala Dunia Argentina apa Spanyol ini? Saya bukan penggemar bola, tapi saya lebih suka Argentina kelihatannya. Ada hubungan ekonomi sama di Indonesia nggak, Pak? Ekonomi rumah makan kecil lah. Jadi kalau ada itu biasanya tuh mau pada rame nonton bareng atau tukang bikin kaos Argentina kan laku, Spanyol juga laku. Ya, pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera Utara memicu kekhawatiran warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan stok BBM masih aman. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara disebut bukan akibat habisnya stok BBM. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut hambatan terjadi pada proses pendistribusian dari depot menuju SPBU. Penyebabnya berkurangnya pengemudi truk tangki setelah terjadi pemberhentian massal. Untuk mempercepat penyaluran BBM, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri. Personil TNI dan Polri disiapkan untuk membantu distribusi baik sebagai pengemudi maupun pengamanan armada jika diperlukan. Persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Permasalahan tenaga pengemudi merupakan urusan internal perusahaan, namun Bobi berharap gangguan distribusi dapat segera teratasi agar aktivitas ekonomi tidak terganggu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Anyus Malam. Biarlah Pak. Biarlah tengok bapaknya. Ketegangan terjadi saat polisi menangkap tersangka penyalahgunaan BBM subsidi yang telah buron selama 2 bulan. Keluarga tersangka sempat berdebat dan berusaha menghalangi petugas. Namun penangkapan tetap dilakukan. Dari lokasi, polisi menemukan ratusan drum, jeriken, dan tandon yang diduga digunakan untuk menampung solar subsidi. Polisi menyebut tersangka berperan menyiapkan stok solar yang kemudian dikirim ke gudang di wilayah Sidoarjo. Hingga kini, 6 tersangka telah ditangkap. Polisi juga menyita 3 unit truk dan masih menyelidiki jaringan penjualan BBM ilegal tersebut. Tersangka yaitu si tersangka ini menyediakan mengepul terkait minyak berupa solar yang dikumpulkan kemudian dijual kembali dan penadahnya tersebut sudah diamankan di sebelumnya. Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan BBM ilegal tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. 1 anggota TNI meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI saat ini berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sejumlah personil TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya, ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI gugur dan beberapa terluka. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, kosongnya stok solar hampir di seluruh SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat ratusan kendaraan harus mengantri panjang. Kelangkaan solar ini sudah terjadi lebih dari 3 pekan. Antrian kendaraan yang mengular sepanjang 2 km ini terjadi di sebuah SPBU di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah kendaraan sudah mengantre lebih dari 4 jam hanya untuk mendapatkan solar dengan pembelian yang dibatasi maksimal Rp300.000 bagi setiap kendaraan.
Kelangkaan solar di Mandailing Natal sudah terjadi lebih dari 3 pekan, namun hingga kini Pertamina belum juga menambah pasokan solar ke setiap SPBU. Kelangkaan membuat warga harus susah payah mendapatkan solar hingga aktivitas mereka terganggu. Antri panjang. Kalau antri bang berapa lama itu bang? Kadang-kadang mau 3 jam, kadang mau 4 jam. Baru dapat. Meningkatnya konsumsi BBM subsidi pasca kenaikan harga BBM non-subsidi beberapa waktu yang lalu diduga menjadi pemicu kelangkaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda pada malam hari ini, kami awali iNews Malam dari Medan. Seorang pengedar narkoba di Medan, Sumatera Utara memprovokasi warga untuk melempari polisi dengan batu. Bersama saya Gede Satria. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Repos kena kore. Keseng sini kau keseng. Viral di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dihujani batu oleh oknum warga saat akan menangkap seorang pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara. Meski pelaku sempat kabur dan lebih dari sebulan diburu, pelaku akhirnya diringkus di kawasan Kapar Riau oleh polisi. Selain menangkap pengedar sabu, polisi juga mengamankan 2 oknum warga yang terlibat penyerangan. Polisi sudah menangkap 4 pelaku penyerangan, sementara 9 sisanya masih dalam pengejaran. Jadi tersangka F terkait dengan kasus narkotika yang di Mall Tatuli yang sempat viral itu sudah berhasil kami tangkap di wilayah Kampar, Provinsi Riau. Dan sekarang dalam proses untuk pemberkasan terhadap yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, di balik pengungkapan itu juga ada tindak pidana yang lain, dan tindak pidana itu ditangani oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kini pelaku pengedar narkoba dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sedangkan pelaku penyerangan terancam. Pemirsa, kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Besarnya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Dan hingga kini petugas masih melakukan proses pendinginan maksud kami dan juga penyiraman. Memastikan tidak ada titik api kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Kejadiannya kalau tadi menurut informasi jam 7:30 ya, 7:30 malam. Kemudian penyebabnya apa itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar. Alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan. Petugas sempat dihalangi keluarga tersangka saat melakukan penangkapan buron kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pamekasan, Jawa Timur. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di iNews Malam pemirsa, Roy Suryo kembali berhadapan dengan masalah hukum. Kali ini Roy dilaporkan atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan ini dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfakih. Taufik menjelaskan laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait validasi gelar S3 Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Menurutnya, pernyataan Roy Suryo telah menyerang kehormatan dan harga dirinya di depan publik. Ia menilai ada unsur niat jahat dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan
oleh Roy Suryo. Kuasa hukum Taufik telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, termasuk rekaman pernyataan Roy Suryo yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Pemirsa, dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo menunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga menepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum hakim tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu apa? Pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada hakim tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Belum selesai pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan yang ketiga. Dan langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka.
Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkapkan alasan pengajuan pra-peradilan ketiga untuk meminta ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang menetapkan penahanan Roy tidak sah. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi semakin yakin pengajuan pra-peradilan Roy terus-menerus dilakukan untuk mengulur-ulur waktu persidangan. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah, karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Dalam persidangan, Jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan Jaksa, Majelis Hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, Hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah
sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia, Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus mengusut kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung ini diisi oleh 9 jaksa senior, mayoritas adalah alumni penyidik KPK. Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mayoritas tim 9 merupakan jaksa yang punya pengalaman dalam mengusut kasus korupsi di KPK. Mereka adalah Agus Salim, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Keuangan 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Muhibudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Katarina Girsang, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Riono, Inspektur Keuangan 1 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Agus Sahat, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Iren Putri, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Z. Tadung Alo, Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Rinaldi Umar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, serta Hari Wibowo, Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK pun menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK hingga mereka akan mampu menuntaskan perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka menjadi saksi lalu kemudian berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri, dan sprindik dari Polri.
Iya, di antaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengaku kecewa dengan status tersangka yang disandang. Hingga kini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Ia pun berencana mengajukan pra-peradilan dan menggugat Kejaksaan Agung terkait penundaan penahanan ini. Saya ya kecewa, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan, karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian tidak ada progress report. Anggaran pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih mencapai 1,8 triliun rupiah dan kini jadi sorotan tajam DPR RI. iNews Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, anggaran fantastis pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan tajam oleh DPR RI. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai 1,8 triliun rupiah. Jumlah ini memicu pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja itu.
Ia menyebut harga bisa berbeda pada merek tertentu. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu saya nggak tahu persis. Hingga kini rincian pengadaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Pemerintah diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut